Just stop talking. Shut up. Stop talking. Sebentar Mbak Sofi. Sebentar Mbak Sofi. Gantian. Liar sekali wanita ini. Waalaikumsalam. Itu si Banci HMC nggak usah dimasukin, keluarin itu. Ada lonte gimana? Baru siap buka. Ya kalau HMC Cina itu gue nggak ya. Dasar pesundal banci lo. Sebentar Sofi. Dua-duanya nggak boleh ikut-ikut. Begini gue nggak usah ikut-ikut ya. Selama dia menghina gue duluan, itu yang akan dia terima. Kan gue sudah kasih warning. Ya siapa menabur angin dia akan menuai badai. Jadi kalau lu mau discuss baik-baik, bisa? Lu ngerti nggak sih? Laptopnya itu internetnya nggak nyambung. Ngerti nggak lu? Datanya di laptop gue. Mudah nggak lu? Kan kalau sudah tahu mau diskusi ya persiapkan, ya kan datanya dipindahkan. Kan gampang. Itu HMC Gigolo tuh nggak usah dikasih masuk tuh, dia percuma itu orang. Ngomong kayak begitu deh, Dis, tolong lu mute aja kalau ada yang ngomong kayak begitu, Dis. Ya, ini kan kesalahan siapa sebenarnya ini? Memang kesalahan siapa? Emang salah gue? Iya, Anda yang komplain masalah data. Apakah ini Quran yang berbeda? Bukan, ya. Ini bukan Quran yang berbeda. Kenapa saya katakan bukan Quran yang berbeda? Salah kaprah sekali menganggap bahwasanya gambar-gambar ini adalah Quran yang berbeda. Itu salah kaprah. Benar-benar nggak paham tentang Islam. Nah sekarang saya tanya, apakah semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allahmu itu didiktekan oleh Jibril kepada para nabi? Dan jadi memang umat Islam di Indonesia, ya Anda harus jujur, ya bahwa tidak ada satu Quran yang sama. Quran berbeda-beda di seluruh dunia. Dan ini Indonesia harus terbuka, ya nggak boleh lagi menyebarkan kebohongan publik. Ya Anda harus akui itu. Kita masuk ini aja, gue nggak senang kalau di framing kayak begini, gue nggak bisa nunjukin apa. Nah, sabar Ibu Sofi, sabar. Sorry, ini aku mau menunjukkan ayat yang hilang disisipkan di dalam Quran itu. Sebentar waktu. Kan bahwa ulama kami ratusan tahun sudah mempelajari tentang qiraatus sab'ah, qiraat yang banyak itu. Dan kita kembali ke Bible, ya. Di Bible, ketika kita bicara tentang manuskrip yang banyak itu, 5.600 manuskrip Bible, ada 500.000 perbedaan, ya. Sangat fatal sekali. Ini perbedaan mana? Kamu jawab. Diselamatkan atau selamat? Ya? Ada banyak. Kamu jawab dulu, ya. Kamu jangan malu. Ini juga ya di Mazmur. Kamu jangan malu ya? untuk mengakui. Mana yang benar ini? Kamu jangan malu untuk mengakui. Kamu jangan malu untuk mengakui. Quranmu ini sekarang yang merupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi yang sangat kita tunggu-tunggu ya, karena di sini ada si Sofiatul ya yang selama ini menunjukkan sifat arogansinya di dalam berdiskusi dengan saudara-saudara muslim kita dan juga selalu mengedepankan keegoan serta emosional di dalam berdiskusi ya. Bahkan dia ini tidak sedikit pun mencerminkan seorang yang terdidik serta intelektual ya, karena dari keseluruhan dengan siapapun dia berdiskusi maupun berdebat, tidak kita jumpai hal-hal yang positif dari sikap serta etika di dalam berdiskusi. Nah, kali ini dia mendapatkan lawan yang sepadan ya, dan tentu saja cukup cerdas. Beliau adalah Ustadz Alwan yang akan meluruskan image negatif yang coba terus disuarakan oleh si Sofiatul ini perihal keotentikan atau keaslian dari kitab suci Al-Quran ya. Tentu saja Ustadz Alwan tidak tinggal diam ya.
Beliau pun menggunakan data-data yang lengkap perihal Bible itu sendiri yang jauh lebih parah ya, perbedaan serta kontradiksi di dalam Bible itu sendiri. Ini akan diungkap oleh Ustadz Alwan. Nah, bagaimana diskusi selengkapnya yang cukup seru serta memacu adrenalin kita ya ketika mendengarkan celotehan si Sofiatul ini, kita akan simak bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta di-share. Begitu juga kita dukung semua channel Islam untuk membenteng umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Buat yang live chat ya, saudara-saudara saya yang muslim atau non muslim, untuk jangan menghujat. Biasa aja, hidup ini tidak selebar daun kelor ya. Kalian tidak menyakiti siapa-siapa kalau menghujat itu. Aladin, assalamualaikum Aladin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Naam. كيف حالك؟ إن شاء الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بارك الله فيك جزاك الله خير. Mr. Edis TV, can you hear me please? Mr. Edis, can you hear me please? لو سمحت لي ألوان أود أن أتكلم مع إدس لو تكرمت. I'm hearing you. Okay. Mr. Ali. Okay, Mr. Edis. Actually, you invited me several times to join your show, and I accepted your invitation with all due respect. And when I joined you last night, all of a sudden this rude lady jumped over me and she started insulting me, insulting my prophet in Arabic language for no reason. Is this the way you entertain your visitors in your channel? Is it the reason that you invited me to come to insult me and insult my religion? I'm sorry for that, Mr. Ali. Yeah. Maybe she hear like your friend Alwan say to her that No. maybe see that that your friend Alwan said to No. her that is Majnun. That why maybe Excuse me, she bro. very angry about that. Mr. Edis, please. I don't know Mr. Alwan. I just met him last night. Okay, it's me in your channel. I accepted your invitation. You invited me to your house, and is this the way you allow her to entertain me in your house? Nevertheless, what's happening between her and Alwan, it's none of my business. I am your visitor. I'm in your house. Is this the way you entertain your visitors? As soon as they come, she jumps, she starts insulting me. You know, she said very rude, very bad words in Arabic language for no reason. You can say that words to me. Yeah, I'm here and I'm listening to you. You should apologize. You should apologize. If you are the lady, no. You say sorry. You say sorry. You apologize for being rude. Who are you? Please. Who are you? No, Who are you? You are For being rude. That is who you are. You see this, she starts insulting again. You see this? Des, diamkan Des, lu jadi tuan rumah gimana sih? You see? She starts Gini, insulting again. sebentar. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Abdullah, that is your identity. Kalau ini antara Bang Alwan sama Sofiatul, kenapa dibiarin dari You are really rude. You are really rude. Very, very rude. You are really very rude. Why? My God. Why? Edis, thank you very much, Edis. Edis, when you are willing to discuss with me with respect, Mr. Edis, please invite me and I would like to come and discuss it. I challenge you Maybe we can discuss next time, Mr. Adin, between you and me, only between you and me. No, let me tell you something, Edis. Alhamdulillah, I'm a student of comparative religion for 25 years. And I speak That's comparative. We're waiting for you. Stop talking. Please stop talking. Shut up. Stop talking. Sebentar Mbak Sofi, Wow, gantian sebentar. liar sekali wanita ini.
Please put her in mute, Edis. I'm here to talk with you, please. I'm talking to you with respect, please. I accepted your invitation. So I'd like to introduce myself to you. Alhamdulillah, I even visited Indonesia several times, and I'm aware of Indonesia, alhamdulillah. I've been to Jakarta. Here, discuss with you in a comparative with love and respect. If you would love to do that, Alhamdulillah Rabbil Alameen, I would be more than delighted to do it with you with respect. But if you'll have such people like this lady beside you, well, thank you very much. I am sorry to disturb you, and I promise you I will not disturb you anymore. That's what Allah told me. We can discuss only you and me next time, but this is we this time we have to do that. Aladdin, I'm really sorry if this lady makes so many trouble for you. Yeah. No, ya akhi, you don't need to apologize. I am sorry for Mr. Edis. I am sorry for Mr. Edis if I bothered you or I embarrassed you in any way. That was not my intention. Yeah, this is your responsibility. You love someone, but we didn't get any respect from you. So this is very. Okay. I'm sorry, Mr. Ali. Okay. Thank you. Thank you very much. God bless you all. Ini kan antara Bang Awan sama Thank you. Waalaikumsalam. Itu si Banci HMC nggak usah dimasukin, keluarin itu. Ada lonte gimana? Baru siap buka. Gue gilo. Sebentar. Banci HMC lu Sebentar. ya. Oke, udah saya keluarin. HMC lu ya. Oke, udah saya keluarin. Sekarang kita mulai ya. Sekarang kita mulai diskusinya. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Laptop gua belum nyambung. Kalau gua mau menunjuki varian teks di dalam Quran, itu harus lewat laptop. Jadi tunggu Pak Erben buka Zoom dulu. Nanti dia akan sambungkan ke Zoom supaya aku bisa tunjukkan varian teks di dalam Quranmu lewat laptop. Ya, kalau HMC Cina itu gua nggak ya. Dasar pesundal banci lo. Sebentar, Sofi, jangan rasis, nggak boleh. Ya, nggak boleh rasis. Dia sendiri yang mulai. Kamu pikir gue yang mulai? Saya itu orang. Pokoknya gini, dua-duanya nggak boleh. Begini gue nggak usah ikut-ikut ya. Selama dia menghina gue duluan, itu yang akan dia terima. Kan gue sudah kasih warning. Ya, siapa menabur angin dia akan menuai badai. Jadi kalau lu mau discuss baik-baik, lu discuss baik-baik dengan kita. Tapi kalau lu kesini untuk menghina gue balas lu. Ya, oke. Kita jadi Banci HMT itu nggak usah ikut-ikut tuh. Enough is enough, oke? Enough is enough. Cukup ya. Sekarang jadi kapan kita mulainya? Kapan? Sebentar, nunggu apa namanya PowerPoint-nya dari Erben sebentar. Ya, maksud saya, I think you have to prepare yourself ya, Ibu Sofi, tolong dengan dalam diskusi kamu harus Edis, kamu telepon Pak Erben dulu, Zoom-nya itu. Nggak gini, filenya Ibu Sofi filenya kirim ke Edis aja. Ya. Ibu Sofi kirim filenya di Edis. Ibu Sofi punya file itu, kirim di Edis. Edis yang akan tayangkan. Bisa? Lo ngerti nggak sih, laptopnya itu internetnya nggak nyambung. Ngerti nggak lu? Datanya di laptop gue. Mudah nggak lu? What can I say? Ini tipikal yang maksud saya juga harusnya kan kalau sudah tahu mau diskusi ya persiapkan, ya kan datanya dipindahkan, kan gampang. Dari tadi gue coba masuk lewat apa namanya Google Chrome, gak bisa nih. Gue heran juga hari ini loh, biasanya dari kemarin juga gue bisa masuk nih. Kalau gue nggak masuk lewat sini kan kalian banci rumpi. Itu Hancek Gigolo tuh nggak usah dikasih masuk tuh, dia percuma itu orang. Bisa ngomong kayak begitu deh, Dis, tolong lu mute aja kalau ada yang ngomong kayak begitu, Dis. Ya nunggu waktu ini. Saya ini sudah siap sangat ini. Nggak bisa dong, kalau saya menunjukkan varian teks di dalam Alkitab, Gini, itu harus tunjukin di mana datanya harus jelas. Iya, ini kan kesalahan siapa sebenarnya ini? Memang kesalahan siapa? Emang salah gue? Iya, Anda yang komplain masalah data, kan? Datanya data siapa? Memang aku tidak pernah ngomong tanpa data. Kan gue nggak kayak. Iya, makanya prepare yourself gitu. Udah tahu mau diskusi, udah tahu mau siapkan data. Sekarang mau cari kambing hitam. Internetnya, tau nggak lo? Yang nggak nyambung internetnya. Ya, berarti yang salah internetnya, yang salah Telkom gitu, IndiHome.
Aku nggak pakai IndiHome kok. Ribet sekali. Atau gini aja, sambil nunggu itu, Alwan pemaparan pertama gimana? Gak apa-apa. Oke. Begitu aja Mbak Halo, Bu Sofi? Sofi. Ya, silakan. Oke. Berapa menit Alwan? 15 menit cukup? Cukup. Oke, saya mulai ya waktunya ya. Ini kita 5 menit. Oke, kita mulai 5 menit pertama ya. Enggak, sesuai kesepakatan itu kan ada pengantar dulu, ya. Pengantar 10 menit ya. Ya, tadi kemarin begitu kesepakatannya. Coba belajar komit lah ya. Aduh, capek saya. Oke, pengantar 10 menit ya. Ya kalau kamu mau 10 menit. Ya, sebentar. Pemaparan dulu Mbak Sofi, nggak apa-apa. Kasih aja pemaparan, kita juga kan sambil nunggu data, nunggu Bang Erben juga. Jadi biar dia dulu 10 menit ya. Kita mulai sekarang waktunya. Oke. Kita mulai. Kita mulai Mbak Sofi. Tunggu, saya tunggu. Kesepakatan saya share dulu screen-nya ya. Baru nanti Silakan. ketika saya katakan siap, baru Anda mulai. Silakan share screen-nya. Kamu pasti Pak Erben dulu, Dis. Coba zoom-nya udah siap. Caranya sama ya, Dis ya. Caranya sama dengan itu ya. Saya nggak ada kontaknya Mbak. Mungkin dia aja langsung main yang ini ke sini. Kan Ini aku masuk lewat HP, soalnya kalau aku keluar dari sini aku mental nih. Udah sebentar. Kelihatan ya, Dis ya. share-mu mana? Screen-mu mana, Alwan? Oh iya, kelihatan. Sebentar dia keluar, saya ulang lagi. Sebentar, yang di backstage saya keluarin dulu semua ya. Soalnya banyak benar, biar ya ini bisa masuk. Biar nggak terlalu banyak, sorry ya. Yang di backstage saya keluarin dulu semua. Sudah? Ya. Oke, Ibu Sofinya mana? Oh, saya sendiri dulu ya. Nanti tunggu Ibu Sofi. Sebentar Alwan, biar saya ini kan dulu. Biar saya kasih waktu dulu ya. Iya. Sekali-sekali dinasehati, jangan menghujat yang di live chat. Relax aja, santai aja. Ini sebenarnya kekurangan kita di sini nih karena apa namanya? Gini Alwan, karena ini kamu share screen, jadi ini time stopwatch-nya nggak bisa ini ya. Gini, saya pakai stopwatch pribadi lagi, saya terlalu Ya banyak. di sini aja waktunya, di sini saya bikin di sini, saya start di sini. Sebentar, kita mulai sekitar 10 detik lagi, sebentar. Biar pas 15 menit ya. Oke Alwan, kita mulai sekarang. 1, Boleh. 2, 3. Yuk, mulai. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tolong di full screen semua, Edis, biar bisa lebih teman-teman yang menyaksikan itu bisa lihat. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di diskusi yang diadakan oleh saya dengan Edis dan juga tentunya Ibu Sofi. Di kesempatan kali ini kita sudah sepakat kita akan membahas tentang variant reading ya, dari
Al-Quran dan Bible. Nah, saya akan menggunakan 10 menit saya yang singkat ini untuk menjelaskan sedikit tentang topik kita pada kesempatan kali ini. Nah, J. Smith, kalau kalian perhatikan di gambar ya, ini adalah J. Smith dan Hatun yang membawa Quran, dan di sini dia menunjukkan berbagai different Quran katanya. Setahu saya yang pastinya adalah orang-orang Indonesia, apologet Kristen di Indonesia itu tidak jauh-jauh daripada apa yang disampaikan J. Smith, apa yang disampaikan Hatun. Kalau mungkin di sana ada Al-Fadi. Nah, saya akan sampaikan seperti ini, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambar-gambar yang mereka tunjukkan ketika menjelaskan bahwa Quran itu ada banyak versi. Ya. Di sini kalian bisa lihat ada banyak sekali buku-buku yang serupa dengan model Quran, tapi mereka bikin sebuah pernyataan bahwasanya ini adalah contoh varian daripada Quran yang banyak selain daripada Quran yang dipegang kaum muslimin. Coba kalian perhatikan yang tanda merah ini, ya. Tanda merah ini berbunyi, ini lihat ini adalah Mushaf At-Tajwid, ya. Mushaf At-Tajwid ini diterbitkan oleh Mushaf At-Tajwid. Jadi ketika misalnya digambarkan di sini ada tulisan Mushaf At-Tajwid, maka ini menunjukkan diterbitkan oleh Mushaf At-Tajwid. Mushaf At-Tajwid itu sebenarnya seperti ini. Ya, kita lihat di sini ada tanda merah di sini. Teman-teman bisa saksikan, ini real bahwa tajwidquran.com ini menyediakan buku yang dianggap, saya ulangi, yang dianggap sebagai Quran yang berbeda. Padahal ya, kalau teman-teman misalnya perhatikan dengan seksama, ini masih di websitenya juga, ini, saya perbesar dia, ini, maka akan sangat tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan banyak buku-buku ini adalah narasi atau riwayat. Ya, saya ulangi, itu adalah narasi atau riwayat. Riwayat qiraat. Apa itu qiraat? Qiraat itu adalah cara baca yang lain, ya, cara membaca yang lain daripada Al-Qur'an yang biasa kita baca. Di sini diberikan contoh seperti narasi Hafiz on reading Asim. Karena Hafiz ini adalah murid daripada Asim, maka di sini diambil riwayatnya. Semua riwayat daripada Asim dimasukkan ke dalam khusus buku ini saja. Lalu narasi Warsh dari bacaan Nafi'. Ya. Ada Qalun dari bacaan Nafi'. Karena Nafi' ini punya dua murid, yaitu Warsh dan Qalun. Dan seterusnya dan seterusnya. Imam itu ada banyak sekali ya. Imam, qurra, bacaan itu ada banyak sekali. Tetapi ketika kita berbicara tentang qiraat, imam-imam yang kemudian dianggap sebagai imam-imam yang mutawatir. Saya ulangi sekali lagi. Yang mutawatir penyampaiannya antara lain kita bisa sebutkan adalah seperti Nafi', Ibnu Katsir, Ibnu Amr, Abu Amr, Asim, Hamzah dan Al-Kisai. Kemudian ada menambahkan yang lain seperti Abu Ja'far dan lain-lain. Pertanyaan yang mendasar, apakah ini Quran yang berbeda? Bukan, ya. Ini bukan Quran yang berbeda. Kenapa saya katakan bukan Quran yang berbeda? Karena buku ini, ya, yang kalian anggap Quran yang seperti ini, sebenarnya di Indonesia juga sudah diterbitkan seperti ini. Lihat ya. Jangan terkecoh dengan covernya. Di sini cuma dituliskan panduan Al-Quran qiraat Nafi'. Ya, Ibnu Amr, Al-Kisai ini terpotong Al-Kisai, Ibnu Katsir, Hamzah, Abu Amr dan seterusnya. Jadi ini merupakan sebuah bacaan qiraat, cara baca yang lain. Ya. Pertanyaannya, apa itu qiraat sebenarnya? Yang paling mendasar yang kalian harus lihat adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ada di dalam Sahih Bukhari riwayatnya, hadis Sa'id bin Ufair. Di sana Rasulullah SAW mengatakan, ya, Rasulullah SAW berkata,
aqra'ani Jibril ala harfin faraja'tuhu falam azal atazid wa yazid hatta intaha ila sab'a ahruf. Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW memberinya satu harf, satu style, satu cara baca, satu cara model baca. Kemudian Jibril menambahkannya lagi sehingga cukup menjadi 7 harf. Nanti kita bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan sab'a atau ahruf itu. Nah, dalam hadis Sahih Bukhari di sini diriwayatkan oleh sahabat, ya, di dalam Sahih juga. Kalau kita lihat di sini ada bagaimana kisah daripada Umar bin Khattab dengan Hisham bin Hakim. Umar bin Khattab dan Hisham bin Hakim, kedua-duanya membaca Quran, ya. Kemudian ketika membacanya, Umar merasa bacaan Hisham itu berbeda dari apa yang dia baca. Maka Umar alaihissalam Umar radhiyallahu anhu kemudian mendatangi Rasulullah SAW membawa bersamanya Hisham bin Hakim. Maka Nabi menyuruh mereka berdua baca. Dalam hadis ini, faqala Rasulullah SAW, ya Hisham iqra'ha, ya Hisham kamu baca, Umar kamu baca. Maka mereka akhirnya membaca keduanya. Nabi katakan kepada Umar, demikianlah Al-Quran diturunkan. Nabi berbicara kepada Hisham, demikianlah Quran diturunkan. Inilah yang kita maksud dengan ragam varian bacaan. Makanya varian ragam bacaan ini dikenal bukan hanya sejak sekarang, bukan oleh Hatun, ya, bukan oleh Jasmine, tapi dikenal oleh para ulama, ya. Dikenal oleh berbagai macam orang, ya. Ini saya perlihatkan ini. Kalian bisa lihat ini di YouTube bertebaran cara bacaan berbeda daripada Quran, ya. Di sini kita lihat 7 qiraat, ya, ada 10 qiraat, ya, itu nanti bisa saya jelaskan di lain waktu. Ya, kemudian dijelaskan bacaan-bacaan itu mulai dari bacaan 8 menit, Alwan. 8 menit. Sudah 8. Oke, saya percepat. Ada Qulun, Warsh, ya, ada Duri, ada banyak macam riwayat-riwayat yang lain. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan sab'a atau ahruf? Nanti saya akan terangkan. Jadi ini bukan barang baru. Salah kaprah sekali menganggap bahwasanya gambar-gambar ini adalah Quran yang berbeda, itu salah kaprah. Benar-benar nggak paham tentang Islam, ya. Qiraat sab'a atau ahruf ini, ya, ini bisa saya terangkan panjang lebar, tapi waktu terbatas. Tapi paling tidak dia merujuk kepada buku daripada An-Nashir fil Qiraati Al-Ashr, fil Al-Qiraat At-Tasar. Ini karya dari Ibnul Jazari, ya. Bahwa perbedaan qiraat itu, perbedaan bacaan itu ada banyak modelnya, ya. Ada perbedaan tunggal, jamak, tenses, i'rab, ibdal, dan lain-lain. Jadi ada banyak model cara qiraat yang berbeda itu. Misalnya kata maliki menjadi maliki, atau wailul likulli humazatil lumaza menjadi wailul likulli humazatil lumazi. Pertanyaannya, apakah perbedaan itu kemudian membuat Al-Quran berubah? Tidak. Kenapa? Karena itu dilegitimasi oleh Rasulullah SAW. Saya kasih kesimpulan karena ini terakhir. Pertama, varian bacaan dalam Al-Quran adalah bagian dari Al-Quran yang dilegitimasi dalam Islam. Jadi itu diterima, accepted. Varian bacaan Quran adalah sunnatullah dan ada hikmah di balik varian bacaan itu. Dan terakhir, riwayat yang pasti diterima adalah riwayat mutawatir. Jadi ketika misalnya kita baca perbedaan qiraat, kemudian ada makna yang berbeda, itu masuk dalam kategori yang saya sebutkan di atas. Dia masuk ke dalam perubahan kata, makna. Ya. 5 detik. Ya, waktu saya habis, ya. Cukup. Habis. Nanti saya selanjutnya. Oke, terima kasih pemaparannya Alwan. Sekarang waktu 10 menit gantian ke Mbak Sofiatul. Silakan Mbak Sofi. Ya, bisa bukakan nggak? Karena ini aku ada gangguan teknis ya. Aku nggak bisa buka lewat laptop, sedangkan dataku di laptop semua. Buka tolong channelku Al Hayat Indonesia Islamologi seri yang ke-15. Al Hayat Indonesia. Ya, buka yang seri ke-15. Playlistnya Islamologi.
Kamu masuk ke Al Hayat Indonesia, ada playlist Islamologi di situ. Di situ. Kamu buka yang ke seri ke-15. Tadi Ustadz Alwan mengatakan bahwa variasi bacaan itu diterima. Jadi tidak benar klaim. Sebentar, Mbak Sophie, sebelum situ sebentar Mbak Sophie, saya mulai dulu waktunya ya. Saya clear dulu waktunya, saya mulai sambil saya nanti munculkan layarnya ya. Sebentar. Kita mulai 10 menit dari sekarang ya. Silakan Mbak Sophie. Ya, jadi tadi kalau dikatakan apakah itu bacaan yang berbeda? Iya, bacaan yang berbeda. Ya, Anda lihat video saya dari Profesor Sadina Share. Dan juga Anda sekarang lihat perbedaan Quran itu ada banyak variasinya dan 30% mempengaruhi makna dan arti itu dari Fadel Sulaiman. Ya, jadi Anda kalau mau tahu perbedaan-perbedaan artinya, Anda klik Quran.com atau Anda download aja lewat Play Store. Ya, sudah saya kasih linknya di situ. The 10 Qiraat. Ya. Nah, tadi yang disebutkan apakah variasi Quran ini merubah arti 30%-nya iya. Ya, nanti saya akan jawab variasi di dalam Alkitab, berapa yang bermakna dan mengubah arti. Kalau tadi Anda mengatakan variasi bacaan ini diterima, berarti tidak benar yang digembar-gemborkan oleh para cendekiawan Islam modern bahwa Quran di dunia hanya ada satu. Ya, tidak benar yang digembar-gemborkan hanya ada satu. Titik komanya tidak berubah sampai satu suaranya pun tidak berubah, itu tidak benar. Saya berterima kasih Ustadz Alwan memulai dengan kejujuran. Ya, jadi kalau kita mau menyebarkan sesuatu yang Anda anggap sebagai kebenaran itu boleh disebarkan dengan takiyah. Ya, tidak boleh disebarkan. Anda harus jujur. Nah, beberapa muslim kemarin saya suaraku kok Double. Tes. Silakan Mbak. Ya, silakan Mbak. Itu yang saya minta kejujuran. Ya, jadi saya berbicara dengan mereka tidak jujur, ya, mengatakan Quran hanya ada satu, titik komanya tidak berubah, itu tidak benar. Ya. Nah, yang saya pertanyakan sebenarnya simpel saja, Ustadz Alwan, Anda boleh jawab. Kalau Quran diturunkan di dalam 7 Sabatu Ahruf, variasi Quran yang sekarang itu tidak merujuk pada Sabatu Ahruf zaman Muhammad. Karena semuanya sudah dibakar sama Utsman dijadikan satu. Ya, semuanya sudah dibakar sama Utsman bin Affan dijadikan satu. Variasi Quran yang tadi Anda sebutkan yang dikanonisasi oleh Ibn Mujahid dan Al-Jazari, ya, itu merupakan variasi dari bacaan Razam Utsmani. Nah, yang saya pertanyakan, kalau Quran itu diturunkan di dalam Sabatu Ahruf, yang pertama Anda boleh catat, dalam Ahruf manakah Quran di Lauh Mahfuz ditulis? Apakah di Lauh Mahfuz? Saya pikir begini, mohon saya interupsi sedikit. Ini bukan pertanyaan. Nggak bisa. Alwan, sebentar Alwan. Alwan nggak bisa ini kan masih pemaparan dulu 10 menit, ya kan, nanti kalau sudah selesai baru ada nanti sesi 5 menit. Enggak, jangan dijawab dulu sekarang, nanti biar saya tidak jawab. Biar selesai dulu. Jangan bertanya gitu. Jadi fokus bikin presentasi awal dulu, nanti baru masuk di sesi 5 menit. Itu bertanya itu kan nggak langsung harus dijawab, Alwan. Sebentar dulu, Alwan. Ini tadi kan kamu ngomong nggak dipotong. Sekarang biar dulu Mbak Sophie ngomong. Ini nanti waktunya saya korting ya. Ngomong biar sampai selesai dulu. Nah, ini udah saya share layar saya, Mbak Sophie. Yang mana yang mau ditunjuk, Mbak Sophie? Kelihatan nggak? Ya, kamu cari playlistnya ya Islamologi. Kamu klik yang video ke-15. Video ke-15. Yang ke-15. Ini yang ke-15 nih. Judulnya varian manuskrip Quran. Ya, betul itu. Terus kamu share yang tadi dibacain sama si Alwan itu ya, Quran versi-versi macam-macam. Itu dari di menit keberapa itu kira-kira? Di menit keberapa kira-kira? Dulu deh setelah itu aja ininya J. Smith. The Islamic Tradition, terus yang bawahnya itu. Di menit keberapa? Lanjut terus setelah Profesor Sadi Nasser punya presentasi. Yang ada tulisan, ada skemanya itu loh, add another 3 mix 10 official Quran, kemudian dari Ibn Mujahid dan Al-Jazari. Kamu buka di situ coba. Lanjut terus.
Kebablasan dis. Ini Bukan, diagram, mundur. Diagramnya J. Smith yang ada tulisan Ibn Mujahid dan Al-Jasari. Mundur lagi dikit, mundur. Kayaknya lebih baik kita atur better waktu laptopku nyambung deh, Dis. Karena ini aku kesulitan banget nih, nggak bisa nyambung. Oke. Nggak apa-apa, dimanfaatkan aja Mbak Sofi. Lanjut, masih 6 menit lagi, silakan. Udah ya, aku udah nggak usah tunjukin ini, aku ngomong aja. Ya, tadi yang kamu sebutkan, variasi itu adalah variasi dari Razam Utsmani dan tidak bisa kembali kepada Sahabatul Ahruf karena sudah disatukan oleh Utsman bin Affan. Dan sekarang yang jadi pertanyaan saya, tadi kamu membahas Sahabatul Ahruf, ya. Kamu jelaskan apa itu Sahabatul Ahruf. Pertanyaanku yang pertama kamu harus catat, di dalam ahruf manakah Quran di Lauh Mahfuz ditulis? Apakah di Lauh Mahfuz, di tablet kekal, di surga Quran sudah ditulis dalam 7 versi yang berbeda? Ya, apakah Quran yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar di Baitul Izzah itu ada 7 versi? Tafsir dan Quran menyatakan pada malam Nuzulul Quran diturunkan sekaligus satu kitab, kemudian dicicil selama 23 ahruf. 23 tahun, 7 ahruf ini diturunkan di mana? Pertanyaanku yang kedua, kalau Quran ditulis di dalam 7 ahruf yang berbeda di surga, mengapa Jibril tidak tahu? Dan Jibril harus bolak-balik naik turun untuk memberikan bacaan kepada Muhammad. Ya, ketika Muhammad memohon belas kasihan ke Jibril bahwa umatnya tidak sanggup menghafal dalam satu ahruf, Jibril lalu bolak-balik naik turun membacakan Quran. Muslim mengklaim setiap kali turun ayat itu hanya 5-10 ayat. Apakah Jibril harus bolak-balik 7 kali mengambil bacaan Quran dari tablet di surga setiap kali ayat itu turun? Yang keempat, mengapa setelah ada pertengkaran dan perbedaan bacaan di antara para sahabat Muhammad, baru Muhammad memberitahu Quran ada 7 versi dan bukan sebelum adanya pertengkaran? Pertanyaanku yang kelima, mengapa Utsman menyatukan bacaan hanya satu versi atau dialek saja jika Allah, Jibril, dan Muhammad menyetujui ada 7 versi bacaan Quran? Apa otoritasnya Utsman menghapus semua versi bacaan lainnya dan hanya mengotoritas versi bacaan dia? Ya, kemudian itu adalah 5 pertanyaan yang kamu harus jawab. Ya, apakah Quran di surga ditulis dalam 7 versi? Kalau kamu mengklaim bahwa kitab-kitab yang diturunkan Allah dari surga itu ada 304 kitab kepada para nabi dan rasul, ya. Nah, sekarang saya tanya, apakah semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allahmu itu didiktekan oleh Jibril kepada para nabi dan semuanya ada di dalam 7 bacaan yang berbeda? Kamu jawab itu dulu, ya, yang aku tanyakan. Kalau nggak jelas nanti biar diulang pertanyaannya, kamu jawab satu-satu mengenai Sabatul Ahruf ini. Kemudian yang harus Ustadz Alwan pikirkan, ya, dari 304 kitab yang diturunkan oleh Allah itu saya pengen tahu apakah semuanya didiktekan oleh Jibril dalam 7 bacaan yang berbeda-beda. Ya, kemudian di Lauh Mahfuz itu apakah Allah menulis 7 versi Quran yang berbeda-beda? Ya, kamu jelaskan itu. Ya, dan variasi bacaan yang berkembang sekarang ini adalah dari Razam Utsmani. Jadi terima kasih Anda sudah memulai dengan kejujuran dan tidak menyangkal 3 menit lagi. banyak bacaan daripada Razam Utsmani ini. Ya, kemudian tentang tawatir, ya saya sudah membahas dari Profesor Sadi Nasyar. Anda bisa beli bukunya, Ustadz Alwan. Bukunya Sadi Nasyar mengatakan, ya, istilah tawatir atau isnadnya dirujuk sampai ke Muhammad itu baru ada abad ke-11, abad ke-12. Sebelumnya tidak ada yang merujuk bacaan sampai kepada Muhammad karena variasi bacaan yang berbeda itu merupakan variasi bacaan lokal. Jadi orang di Damaskus, di Kufa, ya, itu merecited Quran dengan versi mereka sendiri-sendiri masing-masing yang berbeda. Merujuk isnad sampai ke Muhammad itu baru ada abad ke-11 sampai abad ke-12, ya. Anda beli bukunya Profesor Sadi Nasyar, The Transmission of the Variant Readings of the Quran, The Problem of Tawatur and the Emergence of Sawadah, tahun 2012. Ya, sudah saya kasih di video saya yang seri ke-15. Ya, kalau Anda mau lawan logika atau hasil penelitian Profesor Sadi Nasyar, ya Anda bikin buku sendiri gitu. Ya, sampai di situ silahkan jawab 5 pertanyaan saya. Masih ada 2 menit Mbak Sofi. Ya, saya rasa 2 itu menit. aja ya. Cukup, Saya rasa itu aja. Jadi cukup, umat Islam, sebentar. sebentar saya tambahin. Jadi memang umat Islam di Indonesia, ya Anda harus jujur, ya, bahwa tidak ada satu Quran yang sama. Quran berbeda-beda di seluruh dunia.
dan bahwa Quran yang Anda pegang sekarang itu baru dikanonisasi oleh Universitas Al-Azhar Kairo tahun 1924. Ya, versi khas dari Hashim tadi yang disebutkan oleh Ustadz Alwan. Bagus, Anda harus mulai dengan kejujuran. Ini Indonesia harus terbuka. Ya, nggak boleh lagi menyebarkan kebohongan publik. Ya, Anda harus akui itu. Ya, saya baru ketemu dua nih ya, satu Ustadz Alwan, satu lagi Sumarlin yang jujur. Yang lain itu semuanya gombal, ya, bohong semua itu. Karena mereka nggak ngerti apa-apa. Ya, silakan Anda jawab 5 pertanyaan saya mengenai Sabatu Ahruf tadi. Cukup, Mbak Sofi? Ya, cukup Edis. Cukup? Oke, terima kasih waktunya Mbak Sofi. Saya pause dulu ya waktunya, karena tadi masih sisa sedikit. Oke, sekarang bagian Ustadz Alwan 5 menit ya. Waktu dimulai dari sekarang, silakan. Iya, saya pikir Ibu Sofi ini dia ketika menjelaskan itu runtut gitu, tahunya itu jasus seperti itu. Tapi saya tetap kembali ke penjelasan saya di awal. Jadi kalau kita bicara tentang apa yang saya sampaikan tadi, sebentar saya buka dulu presentasi saya. Ya, tolong Edis di ini ya, karena saya baru masuk di presentasi ya. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi apa yang dijabarkan sama Sofi, bahwasanya umat Islam itu orang sejak zaman sekarang itu misalnya baru tahu tentang qiraat ini atau tidak jujur, itu sama sekali tidak benar. Ini adalah buku-buku dari para ulama kami yang menjelaskan tentang qiraat itu sudah sangat jauh sekali, bahkan sebelum J. Smith ini lahir ya. J. Smith, Hatton, Fadi dan lain-lain sebagainya yang kamu anggap sebagai yang kamu jelaskan itu semua sudah kami bahas. Seperti di dalam kitab ini kalian bisa lihat Kitabus Sab'ah karya Ibnu Mujahid. Share-nya belum berbagi layar, Alwan. Layarmu mana? Wah, saya sudah berbagi tuh. Gini. Kalau gitu tolong waktu saya diulang dulu ya, karena belum tampak ya. Oke, saya ulang. Ulang dulu ya, saya tampakkan dulu. Saya share nih. Coba tampakkan dulu. Nah, ini baru kelihatan. Nah ya. Iya. Waktu saya ulang ya, saya ulang sebentar. Diulang 1, 2, 3. Oke, silakan. Iya. Jadi kalau yang dinyatakan Ibu Sofi kita tidak jujur, cuman saya dengan Ustaz Sumarli yang jujur, itu kayaknya beliau kurang jalan-jalan ya. Di pesantren ini diajar. Ini buku dari Kitabu Sab'ah ya, qiraat. Jadi mungkin dia tidak bisa berkata-kata. Kenapa? Karena ketika saya tunjukkan ini, apa yang ditunjukkan oleh Hatun, dia tidak perlu tunjukkan lagi karena saya sudah bantah duluan, saya sudah bantah di awal. Jadi kita masuk di sini di kitab masuk di buku. Ini aja, gue nggak senang kalau di framing kayak begini, gue nggak bisa nunjukin apa. Nah, sabar Ibu Sofi, sabar. Sorry, aku nggak mau, aku akan keluar dari sini karena kamu saya nggak bisa motong ini. Sebentar, shut up, ya. Jadi kamu sudah memframing aku tidak bisa, sebentar. Kamu memframing aku tidak bisa menunjukkan data karena aku adalah masalah internet. Mbak Sofi, sebentar Mbak Sofi. Nanti Mbak Sofi. Tidak, begini aja. Lebih baik tunggu sampai aku bisa menunjukkan data lewat internetku. Nanti kita atur waktu lagi, entah malam ini, entah sore ini. Ya, saya nggak suka kalau di framing seperti itu. Ya, karena saya di video saya pembelajaran saya sudah tunjukkan data-datanya dan saya akan tunjukkan data-datanya. Jadi lebih baik kita atur waktu lagi. Ya? Biar saya selesaikan dulu. Tidak. Saya selesaikan dulu. Enggak. Ya, lebih baik nanti tunggu saya bisa menunjukkan data-datanya, ya, nggak usah seperti ini. Kamu memframing saya nggak bisa menunjukkan datanya. Saya framing apa? Saya framing apa coba? Apa yang saya framing? Enggak, kamu tunggu sampai saya kirim filenya semua ke Edis, ya, nanti supaya kita bisa berdialog lebih lanjut dan data-data itu di layar. Kalau saya ada kesulitan internet seperti ini, ya, ini saya dari tadi juga coba masuk terus nih, ya, bahkan Pak Erben sudah bikin Zoom, tetap saja saya nggak bisa koneksi, ya, dari laptop saya. Jadi saya nggak mau seperti ini. Lebih baik begini, Dis, lebih baik daripada dia memframing saya, katanya saya nggak bisa menunjukkan data karena tadi sudah ditunjukkan Hatuntas di video saya terpampangnya. Saya tidak pernah bilang kamu tidak tunjukkan data. Saya bilang apa yang kamu sampaikan itu sudah terbantah. Ya, jadi terbantah? Iya, maksud saya begini, kita dialog Ibu Sofi. Edis ini tugas kamu, Edis. Tugas kamu di Edis, bukan saya. Biar selesaikan dulu aja Mbak Sofi. Sofi biar dia selesai dulu aja. Waktunya masih ada dan nanti jawab 5 menit lagi Mbak Sofi. Silakan. Karena saya harus tunjukin data, Dis. Nggak bisa soalnya cuma ngomong doang. Nanti nggak apa-apa Mbak Sofi. Nanti kita tunda sambil nunggu datanya datang. Biar dia ngomong dulu aja. Nanti sekarang mudah-mudahan datanya datang nanti. Silakan Alwan.
Ya, tolong diatur set ulang lagi waktu. Ya, waktunya ada korting, nanti ada korting. Silakan lanjutkan. Iya, jadi kalau kita bicara tentang qiraatus sab'ah dan dikatakan tidak jujur, saya rasa tidak. Ulama-ulama kita sudah membahas ini ratusan tahun yang lalu ya. Ibnu Mujahid, di sini ada Al-Bushra, qiraatul Kasai, ya, Jami'ul Bayan fi qiraatis sab'ah. Ini sudah dijelaskan banyak. Jadi kalau misalnya saya berkata jujur, mungkin saya pikir tidak. Itu orang yang mungkin baru tahu aja. Jadi ketika ada orang surprise dikasih kaget gini, ini ada bacaan yang banyak. Saya ulangi, ini adalah bacaan yang dikutip dari website Islam, dibeli dari toko buku Islam, dan di sini ditujukan untuk dalam rangka menjaga sejarah narasi ya daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi itu sama sekali tidak berdasar. Terus masalah yang ditanya tentang Lauhul Mahfuz, apakah Quran ini turun satu kaligus, itu nanti bisa kita jelaskan di saya satu-satu karena terlalu bombardir tadi pertanyaannya ya. Sementara saya kan agak terurut, maksud saya seperti itu. Kita masih ada waktu kok, santai aja. Nah, saya akan sharing. Tolong ditahan lagi waktu saya, Dis. Ini waktu saya untuk sharing gambar, jadi di post waktunya. Ya, butuh waktu sedikit. Ya, mohon maaf ya. Oke. Saya share ya, Dis. Silakan. Oke. Nah, karena topik kita varian reading, silakan di waktunya Edis jalan. Karena kita di varian reading, tadi saya sudah jelaskan bagaimana kita terima tentang varian reading itu. Varian reading dalam Islam itu dikenal dengan qiraat, ulama. Layarmu belum muncul, Alwan. Layarmu mana? Belum muncul. Oh, sabar. Ini soalnya StreamYard saya 2, jadi saya munculkan yang di satu. Sabar. Satu lagi. Iya, sorry. Oke. Sudah muncul? Udah, silakan. Iya. Jadi ketika kita bicara tadi yang masalah qiraat daripada Quran, legitimasinya jelas ya. Dalam Islam itu qiraat itu ada, ulama kita sudah bahas sejak sekian lama. Ada tuduhan dari Sofi, nanti saya akan bantah satu-satu. Yang paling pertama dulu kita ke Bible, karena ini diskusi dua ya. Nah, di Bible itu sendiri, qiraat kamu itu jawab dulu 5 pertanyaan saya, baru kita ke Bible. Kamu jawab sabatu ahruf dulu, baru kita ke Bible. Ini gimana nih? Di waktu saya di jalan nggak? Sebentar, Mbak Sofi, masih ada waktu 1 menit lagi. Silakan, Alwan. Iya. Silakan, Alwan. Oke. Kalau kita ke Bible, varian reading itu jumlahnya sangat banyak ya. Ada 500.000 perbedaan di dalam Bible itu sendiri. Ini dikatakan oleh Daniel B. Wallace di dalam bible.org-nya. Dan anehnya, dari manuskrip yang 5.600 itu tidak ada satupun yang sama persis, identik sama sekali. Jadi kita sudah punya gambaran sedikit. Maksud saya 1 menit. Kalau di Quran itu varian reading itu diterima, itu datang dari wahyu daripada Allah. Kalau di Bible ini akan kita ulas, akan kita bahas nanti. Saya rasa waktu saya masih ada. Tinggal 30 detik lagi. Ya, kalau kita lihat di sini ya, di sini dijelaskan dengan saya harus jelaskan dengan sangat ringkas sekali bahwasanya varian reading itu ditegaskan sama The King Gadas juga. Ada 500.000 perbedaan varian reading. Nanti di selanjutnya saya akan tampakkan bagaimana contoh-contoh varian-varian reading yang ada di dalam Bible itu. Ya, sangat banyak sekali. Saya waktu terbatas, nanti saya lanjutkan nanti. Silakan Mbak Sofi sekarang. Ya, kita mulai dari sekarang. Sebentar Mbak Sofi, waktunya saya hidupin dulu sebentar. Ini aku mau menunjukkan ayat yang hilang disisipkan di dalam Quran itu. Sebentar, waktunya saya hidupin dulu Mbak Sofi, waktunya saya hidupin dulu. Nggak bisa kalau nggak pakai share screen disk, nggak bisa. Karena ada ayat-ayat yang hilang, dihilangkan, ditambahi di Quran yang ada sekarang. Jadi tetap harus buka materi aku. Tetap harus nunggu aku sampai bisa. Ini nanti aku kalau aku nggak bisa buka internetnya, berarti aku akan kirim materinya ke kamu. Coba dikirim aja lewat ayat-ayat yang hilang. Coba dikirim lewat ini. Ya kan aku udah private chat ini. Ini loh, aku coba Edis, ini aku pakai HP. Mudah nggak? Datanya itu di laptop. Ya. Laptopnya nggak bisa terkoneksi. Halo? Itu data sudah ada di video aku semua. Jadi aku mau tunjukin ini ayat-ayat yang hilang, dihapuskan
di Quran yang ada sekarang dan tidak sama ya. Jadi kalau tadi dikatakan aku tidak urut itu keliru sekali karena aku tadi sempat keluar dari StreamYard. Ya kalau aku pakai HP begitu aku keluar dari StreamYard itu mati. Mental aku dari StreamYard. Ya jadi memang diskusi kali ini nggak bisa berjalan mulus karena aku tidak bisa share screen layar. Ya tadi gini aja deh, dijawab dulu pertanyaanku satu. Variasi bacaan ini merujuk pada Sabatu Aruf atau pada perbedaan Razam Usmani seperti kata Profesor Sadi Nasser. Silakan dijawab itu dulu. Quran semua sekarang nih loh, 37 Quran yang kamu bisa beli online tadi loh. Ya. Quran Kunbul, Ibn Amir, itu merujuk perbedaannya pada Sabatu Aruf zaman Muhammad atau pada perbedaan Razam Usmani seperti kata Profesor Sadi Nasser. Silakan jawab. Oke Alwan, waktu dihibahkan sama antum Alwan. Silakan Alwan. Halo Alwan. Halo. Halo. Berarti waktu saya berapa, Iya. Edis? Waktu Enggak saya apa-apa, berapa? waktu dikasih sama antum ini. Antum Enggak. pertanyaannya, Berarti- coba bisa berarti diulangi nambah- lagi Mbak Sopi. Berarti nambah 5 menit ya, nambah 5 menit ya. Enggak, ya coba diulangi lagi Mbak Sopi. Mungkin dia enggak nangkep pertanyaan Kamu tadi jawab memang lagu dulu. aja, kamu jawab aja. Kita langsung tanya jawab aja. Kamu jangan ke Daniel Wallace dulu, jangan ke variasi Alkitab dulu. Jangan lu Gini, campur-campur. Lu kalau ngomong gini. Itulah komitmen ini paling sulit kita tegakkan. Saya sudah tawari. enggak. Aduh. Gini aja dis, ya. Gini aja dis. Kita akan buat 2 seri. Yang pertama kita akan bahas variasi Quran dulu, fokus, jangan lu loncat-loncat. Lu belum jawab pertanyaan gue, udah lu ke Alkitab. Enggak, gini. Baru seri Ini berikutnya, kamu bikin episode lagi, baru kita bicara variasi Alkitab. Lebih enak begitu. Ya, jadi kalau bahas fokus runtut, jangan lu loncat-loncat. Lu belum jawab pertanyaan gue, lu udah loncat ke Daniel Wallace. Ya, Daniel Wallace aku sudah bikin videonya lengkap jawabannya. kalau saya gini, kita biarkan saja orang nonton gitu. Apapun yang terjadi, kita jalan aja. Biar orang yang mau menyaksikan. Kamu harus komitmen dulu. Kamu mau bahas Alkitab dulu atau bahas Quran dulu? Judulnya aja lihat. Quran, Alkitab. Judulnya aja lihat gitu. Judulnya aja lihat. Ya, makanya sekarang lu fokus dulu jawab pertanyaan gue. Edis, saya pikir Edis. Ini sekarang aku tanya. Enggak, kamu jawab dulu satu pertanyaanku. Edis. Variasi Quran tadi yang kamu sebutin banyak Edis, tadi yang gini, kamu katakan tadi Edis, menerima. Edis, Gini, Edis, Alwan, sebentar Alwan. Iya, Nah, gini, ini kan ya pertanyaannya tadi diulangi lagi. Ini kan waktunya 5 menit Mbak Sopi. Coba ditegaskan dulu Mbak Sopi biar Alwannya nggak muter-muter nanti. Pertanyaannya ditegaskan dulu. Pertanyaannya apa Mbak Sopi? Kamu jawab satu pertanyaan saya dulu. Semua variasi bacaan Quran yang kamu sebutkan tadi yang diterima, ya, yang berbeda-beda. Saya juga sudah sebutkan kitab-kitab mana saja yang membahas perbedaan bacaan ini. Yang Muslim itu nggak tahu. Ya, Muslim sekarang itu nggak ngerti. Ngertinya Quran di seluruh dunia ada satu. Ya, itu hanya diketahui oleh orang cendekiawan ke atas. Dan saya sudah sebutkan di video saya variasi bacaannya mana saja. Dan para cendekiawan, orang-orang Muslim yang ngerti, ya levelnya yang middle ke atas, itu memang mereka tidak pernah menyangkal ada variasi bacaan ini. Ya, kecuali orang-orang abangan, ya Muslim-Muslim yang nggak ngerti apa-apa. Ya, makanya saya tegaskan bahwa variasi bacaan itu ada dan tidak disangkal. Ya, itu dari kitab-kitabmu sendiri, sumber-sumber Islammu sendiri. Dan bagus kamu sudah mengakuinya dan kamu sudah menunjukkan tadi kitab-kitab mana saja yang menunjukkan perbedaan bacaan. Pertanyaan saya cuma satu. Perbedaan bacaan yang sekarang ada, yang kamu sebutkan tadi ada 37 versi Quran yang berbeda yang beredar di seluruh dunia. Itu merujuk pada Razam Usmani perbedaannya atau pada Sabatu Ahruf? Silakan dijawab. Ya, silakan Alwan 5 menit menjawab Alwan. Ya, tolong di screen saya ditampilkan lagi Edis yang tadi. Jangan dijalankan dulu Edis. Kan kita sepakat nanti ketika saya sudah tampilkan Ya, screen mana layarnya belum kami anu. Layarnya mana? Oke, saya tampilkan lagi yang tadi. Tapi fokus ke pertanyaan ya Alwan ya, biar nggak muter-muter lagi. Edis, Kita biar naik. Edis, Ya, tolong, biar naik. tolong fair ya. Ikut waktu aja. Waktunya aja. Kamu janji sama saya, kamu fokus di waktu. Ya, silakan sudah mulai. Ya, Oke. mulai 5 menit. Ya, saya jawab dulu pertanyaan dari Ibu Sofi. Ibu Sofi bertanya, apakah varian-varian? Saya bantah dulu bahwasanya bilang abangan tidak tahu. Ibu main-main ke pesantren, tanya di sana apakah ada yang belajar qiraat Quran tidak. Mereka sudah belajar Ibu. Ibu mungkin baru tahu aja itu. Saya sudah tunjukkan bahwa ulama kami ratusan tahun sudah mempelajari tentang qiraatus sab'ah, qiraat yang banyak itu. Lalu dari mana banyak riwayat-riwayat itu ada? Itulah riwayat. Karena riwayat daripada narasi-narasi itu banyak di buku-buku qiraat, banyak di buku-buku tafsir.
Dan buku-buku tafsir, buku-buku qiraat yang memuat itu sudah dibukukan ya, saya sudah tunjukkan tadi fotonya. Jadi saya pikir itu clear lah. Itu apakah itu berasal dari Rasam Utsmani atau dari Ahruf? Ya, asalnya berasal daripada pernyataan Rasulullah SAW tentang Sab'atu Ahruf yang hadisnya sudah saya munculkan di awal. Sekarang kita kembali ke Bible ya. Di Bible, ketika kita bicara tentang manuskrip yang banyak itu, 5.600 manuskrip Bible, ada 500.000 perbedaan ya. Sangat fatal sekali. Kenapa perbedaan ini terjadi, teman-teman? Kalian harus tahu bahwasanya sumber daripada Bible ini, kitab suci ini, itu dari berbahasa Yunani. Mereka bergantung pada manuskrip yang ada. Nah, manuskrip yang ada itu sebagian besarnya itu adalah berada di abad yang sudah agak lama. Di sini kalau kalian perhatikan di layar, namanya Textus Receptus, biasa disebut dengan the received text atau majority text. Dan yang ambil ini adalah King James Version ya. Awalnya di sini ada Reformation Bible, King James Version, New King James dan seterusnya. Di sini juga ada Critical Greek Text. Ketika misalnya buku ini terbentuk ya, tulisan daripada Bible mereka ini terbentuk, mereka tidak sengaja menemukan yang ditemukan oleh Konstantin von Tischendorf di tahun 1859 model kodeks yang tertua, disebut dengan Codex Sinaiticus. Nah, sekarang ini adalah persaingan antara Textus Receptus dan Critical Greek. Nanti saya akan tunjukkan ya, perbedaan-perbedaan yang ada yang dikatakan oleh Daniel Blue Wallace tadi itu ada sekitar 8.000. Ya, ada 500.000. Saya akan tunjukkan mungkin satu buku yang memuat sekitar 8.000 saja. Perbedaan ya, varian teks. Pertanyaan saya seperti ini. Kalau di kami di Islam, perbedaan itu ya adalah sesuatu yang didasarkan pada wahyu. Saya bertanya ke Ibu Sofi. Perbedaan teks kalian ya, saya ambil contoh seperti ini ya. Kalian bisa lihat misalnya ada ayat panjang, ada ayat pendek ya. Ini berdasarkan manuskrip ini ya. Di Lukas 9 ayat 56 ini panjangnya segini. Lukas 9:56 ini pendeknya segini. Lihat, ini perbedaannya. Ini disebut dengan perbedaan bacaan, varian reading. Ya, ini pertanyaan saya. Kira-kira Ibu Sofi, legitimasi Anda apa kalau terjadi perbedaan seperti ini di dalam Bible? Kalau di dalam Quran, hadis saya sudah terangkan dengan sangat bagus. Qiraatus sab'ah, sab'atu ahruf ada dasarnya daripada Nabi SAW. Kalau Anda seperti apa? Atau di sini, kita lihat di sini the Gospel of Kingdom of God di Markus 1 ayat 14. Di Markus 1:14 versi daripada penemuan ini, ya penemuan Bible yang baru, dia jadinya hanya pendek seperti ini. Di mana kata Kingdom of God-nya? Hilang, dibuang. Inilah yang kita maksud dengan perbedaan varian. Nah, perbedaan varian ini yang lakukan siapa? Kalau di Islam ada legitimasinya, ada sab'atu ahruf yang dijelaskan Ibu Sofi tadi, yang Ibu Sofi tanyakan. Bagaimana dengan di Bible? Apa legitimasinya? Kalau saya suruh Ibu memilih, mana yang harus Ibu pilih? Ayat A atau ayat B? Ini baru dua contoh, saya akan, dan seperti ini, saya ulangi, seperti contoh ini, perbedaan ini, itu ada 500.000 perbedaan. Ya, kalau teman-teman yang jarang belajar, abangan. Waktu habis, Alwan. Ya, silakan. Silakan, Mbak Sofi. Sambil saya teruskan aja, karena Ibu Sofi lagi ada masalah ya, teman-teman ya. Tolong yang saya share screen dimunculkan lagi. Ya, layarmu mana? Sudah saya screen. Ada itu, tinggal kamu naikkan aja tuh, yang tadi. Ya. Ya, terima kasih Adis. Ya, sambil kita menunggu Ibu Sofi ya, saya lanjutkan sedikit. Halo, tes, bentar, jangan dilanjutkan dulu. Ya, sorry gue mental lagi. Tadi udah dijawab belum? Perbedaan variasi bacaan ini merujuk pada Rasam Utsmani apa pada Sab'atu Ahruf? Jawaban dia apa tadi, Dis? Sudah saya jawab tadi. Nggak ada jawabannya. Aduh, saya nggak dengar jawabannya tadi. Ya, kamu nggak fair, Edis. Perbedaan variasi Quran yang ada sekarang yang kamu sebutkan tadi, yang kamu terima, walaupun kalian... Oke, time-nya, waktunya dulu Edis, waktunya jalankan Edis. Sudah 5 menit, silakan Mbak Sofi. Ya, saya bisa tunjukkan ya cendekiawan modern yang mengatakan bahwa Quran yang ada di dunia ini sekarang cuma satu. Ya, dan mereka menulis buku dan menggembar-gemborkan bahwa Quran cuma satu, tidak berubah sampai setitik komanya, bahkan ke suara-suaranya tidak berubah. Ya, yang kamu sebutkan tadi sama dengan yang sudah aku paparkan di video aku, bahwa ulama-ulama Islam awal tidak menganggap seperti itu. Perbedaan variasi bacaan itu ada. Nah, sekarang kamu jawab dengan tegas.
ya. Quran yang banyak tadi, ya, yang ada 7 dikanonisasi oleh Ibn Mujahid, 3 ditambahkan oleh Al-Jazari, dan sekarang berkembang lagi menjadi 37 variasi bacaan Quran. Variasi bacaan Quran yang ada sekarang ini merujuk pada variasi Razam Utsmani atau pada Sab'atu Ahruf. Silakan dijawab. Silakan Alwan. Waktunya, silakan. waktunya berapa menit buat saya? 5 menit ya? Iya, 5 menit, silakan. Cuman kalau bisa itu gini. Sebentar, ini kan masih sebentar. Alwan, sebentar. Ini kan masih waktunya Mbak Sophie. Jadi saya tegasin dulu ya. Yang dimaksud sama Mbak Sophie itu gini loh. Varian. Sebentar, Alwan. Sebentar biar Saya nanya gini loh. Saya itu sudah berkorban banyak. Pindah ke StreamYard kamu. Ya, kamu saya jadikan moderator satu-satunya, nggak ada muslim yang lain. Terus kamu juga bilang saya cuma pegang stopwatch saja. Jadi maksud saya adil aja gitu. Kamu sudah Oke, silakan. Silakan jawab. Lagi pertanyaan saya tegaskan lagi kalau kamu bingung menjawabnya, ya. Oke, tolong ditahan dulu Ibu. Muslim klaim sebentar, saya tegaskan dulu. Waktu saya kan ada 3 menit. Enggak, saya tegaskan lagi. Muslim modern, scholar kalian modern, itu menggembar-gemborkan, saya bisa tunjukkan beberapa nama dan beberapa buku yang mereka tulis. Bahwa Quran bisa disebutkan saja namanya siapa? Bisa disebutkan siapa namanya? Itu ada di video gue. Enggak, ya? Ibu mengajarkan, Ibu pasti tahu namanya siapa. Sebentar, kamu jangan nyela dulu. Makanya kamu jangan kalau waktu gue masih 3 menit. Ya. Jadi Syabir Ali, Yusuf Ali itu yang mentranslate Quran kamu, termasuk Iqbal. Nah, kemudian ya, kemudian beberapa scholar Yasir Kadi misalnya. Kemudian banyak ya, itu menggembar-gemborkan Quran cuma satu. Dan ketika saya berdialog dengan Muslim, kebanyakan mereka mengatakan enggak, Quran cuma satu. Ya, hanya beberapa yang mengakui ya, memang kita mempunyai variasi bacaan Quran. Mereka bahkan tidak tahu Quran yang mereka pakai adalah versi bacaan Imam Hafs dari Rashid. Nah, makanya tadi saya berkata kamu bagus, kamu udah jujur bahwa menurut ulama-ulama Islam awal tidaklah demikian. Bahkan di antara para sahabat itu saling berantem, dan benar antara lain adalah Hisham bin Hakim dan Umar bin Khattab. Kemudian Ubay bin Ka'ab juga menyatakan demikian. Kok bisa nih ada variasi bacaan yang berbeda? Ya, bahkan Ubay bin Ka'ab yang Nabimu mengatakan kalau kamu belajar Quran harus belajar dari Ubay bin Ka'ab, mengatakan keraguan masuk ke dalam hatiku sejak sebelum zaman aku memeluk Islam, ya, sejak zaman jahiliyah karena perbedaan bacaan ini. Kemudian ditepuk dada dengan keras oleh Nabi Muhammad sampai dia sangat berkeringat, dan dikatakan Ubay, ya, kan datang kepadaku bahwa Jibril menurunkan bacaan dalam 7 aruf. Jibril bolak-balik naik turun dari surga bumi, ya. Terus karena Jibril mengatakan Muhammad, kamu disuruh membacakan Quran kepada umatmu dalam 1 ahruf. Muhammad mengatakan, aku mohon ampun dan belas kasihan, umatku tidak sanggup melakukannya. Kemudian Jibril naik lagi nih, ya. Kemudian disuruh lagi nih dalam 2 ahruf. Terus Muhammad mengatakan hal yang sama. Terus naik lagi nih malaikat Jibril ketiga kalinya ke langit. Ya, kemudian turun lagi. Ya, Al-Quran dibacakan dalam 3 ahruf. Tadi pertanyaan saya, 7 ahruf, ya, yang diperbolehkan oleh Muhammad itu sudah dihancurkan oleh Utsman bin Affan ketika dia menstandarisasi. Waktu habis, Mbak Sophie. Quranmu. Mbak Sophie, ya, waktu habis, Mbak Sophie. Pertanyaan saya tadi dijawab, ya. Pasti bacaan ya, silakan Alwan. Pada Razam Utsmani atau pada 1 ahruf. Silakan Alwan, 5 menit Alwan. Ya, tampilkan lagi layar saya. Waktu dimulai. Ya, sudah saya tampilkan di layar. Silakan. Sabar Edis. Sudah tampilkan, oke, bagus. Baik. Jadi tadi Bu Sofi muter-muter di pertanyaan yang sama. Saya sudah katakan, Sab'atu ahruf qiraat itu terlegitimasi oleh hadis antara Hisham bin Urwah yang tadi yang disebutkan dengan Umar, itu dijelaskan di sana iqra ma tayassara laka minal Qur'an. Baca, itu adalah perintah tentang qiraat. Oh, di situ ada qiraat, ada bacaan. Dan tadi kamu katakan ada seperti Syabir Ali Yusuf menganggap bahwasanya Quran ini tidak ada qiraatnya, itu saya pikir aneh saja. Kalau kita bicara tentang hujjah, tadi saya sudah tunjukkan buku, ya, buku bagaimana bahkan di tahun 400 tahun, ya, itu sudah ada buku-buku tentang qiraatus sab'ah. Kemudian di pesantren, kamu main-main ke pesantren biar enak mainnya. Tanya di sana, ada enggak di sini diajar tentang qiraat? Ya, jadi itu sama sekali tidak berdasar. Kamu tidak. Sekarang saya perlihatkan Bible-nya. Kita bicara tentang manuskrip ini. Ya, ada 500 Dia tidak menjawab pertanyaan saya.
Jawab dulu pertanyaan saya. Ini ada 500.000 Quran yang ada sekarang ini. Enggak. Ada 500.000 perbedaan dan perbedaan itu seperti ini. Sebentar Ibu sama Sofi, saya gantian. muter-muter kayak Ibu Sofi gantian Ibu ya, Sofi, kamu gantian. kalau enggak. Ibu Sofi, Kamu tidak menjawab pertanyaan saya, kamu mau Ibu Sofi, jangan halangi saya untuk menyampaikan kamu kebenaran. jawab dulu. Ibu Sofi, Kebenaran ini waktu apa? saya. Ada kebenaran di dalam Quran tuh. Waktunya dihentikan kan begini. Edis waktunya? Waktunya dihentikan kan Edis? Jawab dulu. Kamu Jangan jalan ya, jangan jalan ya. Kamu Ini jawab Edis dulu. tolong diedukasi dulu Kamu Edis. jawab dulu. Edis. Kamu jawab dulu pertanyaan Dia tadi saya. sampaikan saya diam loh. Variasi Quran yang sekarang ini ada itu merujuk pada variasi Edis. Razam Utsmani Edis. atau pada Sabatul Ahruf zaman Muhammad. Ya, Jawab saya pikir pertanyaan ini saya. Jangan muter-muter ke Apa Daniel ya, Wallace. Jangan ngeles. Edis gimana? Kamu jangan melarikan diri dan mencoba ya. Kamu jawab dulu Ya, ini pertanyaan saya. contoh contoh kalau perbedaan makna ya. Kalau di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 ini contoh perbedaan makna. Ini kita bicara tentang varian Dia nggak mau jawab pertanyaan saya ya. karena Saya itu sudah jawab dia tadi Bu. sudah Saya sudah jawab tadi di awal tadi. Saya sudah jawab tadi meskipun Ya. singkat saya jawab. Ya, di sini contoh 1 Korintus 1:18. Ini beda-beda versi. Ini perbedaan makna. Kamu jawab dulu. Diselamatkan Kamu atau jangan selamat, jangan ya. muter. Ada banyak. Kamu jawab. Kamu jawab dulu ya. Kamu jangan malu. Ini juga ya Jangan di malu. Mazmur. Kamu jangan malu Ya. untuk mengakui. Mana yang benar ini? Kamu Gracious, jangan malu untuk mengakui. prosperous, Kamu prospering, jangan malu untuk prosper, secure. mengakui. Hah? Quranmu ini sekarang yang merupakan Kemudian di itu word forgotten, merujuk price, kepada ini semua kepada adalah Sabatul varian-varian ya. Coba lihat ini ada 8.000 perbedaan. Ini buku yang bisa kalian jadikan rujukan ya. Jadikan rujukan. Edis gimana? Dulu, dia ngeles deh, Dis. Ya, dia melarikan diri dan ngeles Ibu. dari pertanyaan. Ibu gini. Edis. Ibu, kita belajar hormati waktu Ya, aja ya. jadi ini Anda tidak jujur, Anda tidak jujur. Sebentar. Mbak Sophie sebentar, ini Erben sudah masuk ya. Mungkin ada yang mau di-share sama Erben sebentar ya. Sebentar ya. Tadi kan baru Gini, bilang Edis. katanya nggak ada. Edis gini loh, Edis. Di-share saja. Sebentar, nggak usah sebentar. dinaikin. Iya, Diturunkan, sebentar. Erben. Iya, Share. sebentar. Terus gini, waktu Yang- saya belum selesai. Oh, udah, sebentar dulu. Kamu ngeles. Kamu orangnya melarikan diri. Saya nggak suka itu. Kamu jawab dulu pertanyaan saya. Udah, Ibu Variasi Sofi, Quran yang sekarang ini merujuk tahan pada perasaan. Sebentar. Sebentar Mbak Sophie. Kamu tahan dulu. Kamu saya jangan lari ke Daniel Wallace. Saya tertibkan dulu ya Ini sebentar masih waktu ya. saya ya, Edis ya. Biar- Terpotong-potong. Biar waktu biar diskusinya enak sebentar. Alwan, tadi kamu masih sisa 1 menit. Bentar Alwan. Coba kamu Enggak. selesaiin dulu 1 saya. menit. Perasaan saya Habis belum ini 1 menit. sisanya tinggal 1 menit. Alwan. Dia tidak menjawab pertanyaan saya. Dia harus jawab dulu pertanyaan saya. Jangan lari-lari kemana-mana. Dia ngeles aja orangnya. Nah, ya itu tadi makanya saya bilang. Tapi coba biar dihabiskan dulu aja sama Alwan. Silakan Alwan, habiskan dulu Alwan. Nah, gini Edis. Saya pikir waktu saya banyak terpotong tadi. Saya belum ini loh. Ibu itu tadi banyak bicara itu tadi. Oke, gini aja Mbak Sophie, coba kasih dia dulu bicara biar nggak ulang-ulang terus. Tadi masih sisa, tadi sebenarnya tinggal 1 menit. Coba. Kamu mau share layar yang mana Alwan? Biar saya share layarmu. Iya, saya share ya. Sabar. Silakan. Waktu saya berapa menit dulu, Des? Dianukan dulu. Masih Oke, masih 2 menit lagi. Selama kamu tidak menjawab pertanyaan saya dan saya kejar kamu. Tapi kamu jawab pertanyaan saya. Sebentar Mbak Sophie, biar aja dulu Mbak Sophie. Biar diselesaikan dulu dia 2 menit. Sebentar ya. Coba, mana layarmu Alwan? Itu sudah? Sudah itu, Des? Dinaikkan Ya, tolong. sebentar. Ya, waktumu 2 menit ya Alwan ya. Habis itu gantian Mbak Sophie. Ini materinya sudah ada Mbak Sophie sekarang. Iya, nggak apa-apa. Ya, silakan Alwan. Oke. Jadi saya tadi bicara tidak salah ngomong ya. Ini buku yang paling bagus Anda pelajari. Anda lihat contoh-contoh perbedaan di dalam teks Yunaninya. Saya tidak bicara terjemahan, tadi ada yang bilang terjemahan, ini bukan mainan kita di situ. Di sini adalah perbedaan antara Textus Receptus dan Nestle Aland Greek Text ya. Di sini ada 8.000 perbedaan. Sudah tahu. Sebentar, Ibu Sophie. Mbak Sophie, sebentar dulu. Mbak Sophie, Ulang biar lagi ya, selesaikan dia dulu aja. Direset lagi ya, Des ya, direset Mbak lagi ya. Sophie, sebentar, biar dia selesaikan dulu aja Mbak Sophie. Nanti itu, biar dia selesaikan dulu aja waktu dia. Silakan Ulan, ya, lanjut. Ya, start dari nol lagi ya, 2 menit ya. Oke.
8.000 differences, ya, 8,000 differences between the Textus Receptus and the Nestle Aland Anti-Greek text. Buku ini bagus, kalian pelajari, kalian lihat sendiri bagaimana antar manuskrip itu terjadi varian-varian tekstual. Dan itu perbedaannya mulai dari yang kecil sampai yang besar. Ya, saya sudah beri contoh 2 tadi, ini adalah contoh yang 8.000. Kalau mau cari lebih banyak lagi, ya. Karena kondisi daripada manuskrip itu seperti itu. Jadi kalau kita bicara Quran, ya, ini saya ambil contoh di sini seperti ini, ya. Ini antara Nestle Aland dan Textus Receptus ini sangat berbeda. Dan ini jumlahnya ada 8.000. Ya, orang-orang yang suka baca terjemahan nggak akan dapat ini. Tapi kalau orang yang suka dengan langsung terjun ke bahasa Yunaninya, ke manuskripnya, itu akan dapati perbedaan-perbedaan varian-varian ini. Paling gampang sebenarnya kalian bandingkan antara KJV dengan NIV. Itu kalau di versi Inggris atau versi terjemahan. Jadi kalau saya bicara tadi legitimasi, ya, di dalam perbedaan yang dibacakan tadi yang dianggap perbedaan Quran itu sama sekali tidak ada. Itu adalah qiraat, ya. Qiraat yang dibawakan oleh qurra. Ya, di sana ada Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amr, Asim, Hamzah, Al-Kisai, Abu Ja'far, Yaqub, dan Khalaf Al-Asir. Ada yang mengatakan asyara. Jadi itu hal yang kita jadi mainan kita pada masa kecil kalau orang belajar agama Islam, ya. Bukan hal yang baru. Makanya ini yang harus saya luruskan. Tapi kalau yang ini, coba tanyakan ke teman-teman Kristen, khususnya ke Ibu Sofi, legitimasi Anda apa ini? Ini ada banyak perbedaan ini, ya. Ini ada 500.000. lagi. Saya tunjukkan hanya 8.000. 8.000 ini Anda mau kemanakan? Anda akan apakan dia? Apakah Anda akan memilih salah satunya antara 2 yang bertentangan ini atau 2 varian ini, ataukah tidak? Itu Ibu Sofi juga tolong jawab juga sekali-sekali pertanyaan saya. Ya, Anda tadi sudah katakan, saya sudah jelaskan ini. Oke, sekarang saya tunjukkan 8.000 di sini. Mana yang Ibu pilih? Textus Receptus atau Nestle Aland? Silakan. Waktu habis. Ya, silakan. Ada yang perlu di-share layarnya? Mbak Sofi? Ya, berarti dia tidak pernah menjawab pertanyaan saya, menunjukkan bahwa surat Al-Hijr ayat 15 di mana Allah katakan menjaga Qur'annya itu keliru, ya, karena ternyata Qur'annya tidak terjaga sama sekali. Bahkan manuskrip zaman Utsman tidak ada. Jadi kalau kita merujuk kepada manuskrip ya yang ada sekarang, kalian boleh melihat pada video Islamologi seri ke-15, ya, kita ambil dari bukunya Daniel and Brubaker, banyak sekali kata-kata yang hilang dan banyak disisipkan kata-kata Allah. Ya, jadi di dalam manuskrip Quran awal, terutama Samarkand, ya, kemudian kita sebut dengan manuskrip Fustat Umayyah, itu banyak ayat-ayat yang disisipkan dan banyak kata-kata Allah ditambahkan di situ yang tadinya tidak ada kata-kata Allah. Dalam Quran Samarkand, ya, itu merupakan palimpsest, jadi dihapus, di scratch, ya. Jadi kalau saya gaskan tadi, karena Ustadz Alwan tidak menjawab pertanyaan saya, maka saya akan menjawab pertanyaan saya sendiri. Ya, Profesor Sadi Nesar mengatakan perbedaan manuskrip Quran yang ada sekarang itu tidak kembali kepada Sabatu Ahruf, kan sudah dimusnahkan sama Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan sudah memusnahkan semua qiraat yang ada. Ya, atas otoritasnya siapa saya nggak tahu, ya, karena Muhammad mengatakan diturunkan dalam 7 ahruf, kemudian Ustadz membakar semua manuskrip-manuskrip yang berbeda dan menyatukan di dalam yang kita sebut dengan Mushaf Utsmani, yang bahkan sekarang Mushaf Utsmani ini juga nggak ada, ya. Mushaf yang tertua itu zaman Khalifah Umayyah, ya, 150 tahun setelah Muhammad mati. Itu kodeks tertua yang ada sekarang ini, ya. Nah, jadi variasi bacaan Quran yang ada sekarang ini merujuk kepada berkembangnya Razam Utsmani. Kenapa? Karena pada waktu zaman Muhammad itu hanya ada 17 huruf mati atau huruf konsonan yang digunakan tanpa tanda baca. Ya, di tanpa tanda baca, fathah, dhamma, kasrahnya itu nggak ada. Sehingga ini menjadi perkembangan bacaan-bacaan yang ada sekarang. Di Muslim perlu tahu bahwa klaim Al-Hijr ayat 15, Allah menjaga Qur'annya, itu tidak ada. Ya, kalian tidak punya Quran zaman Muhammad, kalian juga tidak punya Quran zaman Utsman. Sedangkan kami yang tadi disebutkan perbedaan manuskrip itu adalah manuskrip zaman sebelum Muhammad yang disebutkan tadi, ya, kodeks Sinaiticus, ya, kodeks Vaticanus, ya, itu yang variasi di Bible tadi yang kita sebutkan itu adalah kodeks dan manuskrip ribuan yang kita punya itu zaman sebelum Muhammad. Dan dari sekitar 400.000, bukan 500.000, ya, perbedaan variasi perjanjian baru, banyak bicara perjanjian baru, saya nggak usah bicara perjanjian lama. Perbedaannya adalah 400.000 varian.
Tetapi 75%-nya itu tidak berarti. Karena 75% variasi bacaan di antara manuskrip itu merupakan hanya ada tambahan, misalnya kata Johan ditulis dengannya 2 kali. Ya, tapi kita masih bisa mengetahui sebenarnya apa yang dimaksud di autografnya. Nah, saya tegaskan di dalam video saya bahwa manuskrip Alkitab itu merupakan juara pertama ya dari sisi terbanyak ya sekitar 66.000 kalau perjanjian lama digabung dengan perjanjian baru, dan terakurat salinannya, akurasinya 95%. Itu saya sudah tunjukkan di dalam bibliografi tes. Manuskrip Quran tidak lebih dari 10 jari tangan saya. Cuma ada 6 ya, Samarkand, Topkapi, Sanaa, Birmingham ya, atau yang kita sebut dengan Mail Codex ya, itu sudah saya bahas. Ya, jadi manuskrip Alkitab ya itu juara pertama dari sisi terbanyak dan terakurat penyalinannya. Nah, kalau kita mau bicara manuskrip Alkitab ya, saya mau ke sana dulu ya, karena Ustaz Alwan ternyata tidak bisa menunjukkan bahwa Quran itu terjaga. Ya, dia juga malu menjawab bahwa sahabat 2 menit lagi Mbak yang Sophie. diklaim oleh Nabi Anda, ya, yang diklaim oleh Nabi Anda diturunkan oleh Jibril, itu ada berapa Quran yang ditulis di Lauh Mahfuz? Apakah ada 7 Quran yang ditulis di Lauh Mahfuz? Anda tidak mau menjawab. Ya, kenapa Jibril harus bolak-balik naik turun untuk membacakan Quran? Anda mengklaim setiap kali Quran turun ayatnya cuma 5-10 ayat. Anda perlu mengatakan apakah di surga itu ada 7 bacaan, 7 aruf ini diturunkan di mana? Karena 7 aruf itu artinya 7 perbedaan bacaan. Ya, berarti artinya ada 7 macam Quran. Makanya tadi saya tanya, apakah Allah menulis 7 macam Quran dan bolak-balik Jibril harus naik turun mengambil bacaan ini? Itu kamu malu untuk menjawabnya. Ya, mengenai sabatu ahruf ini. Karena itu kamu lari ke Alkitab. Mengapa kamu selalu lari ke Alkitab? Karena kamu malu untuk membahas Quran sendiri. Ya. Nah, saya nanti akan kita bikin sesi kedua, mana saya akan menunjukkan ayat-ayat yang hilang, kemudian kata-kata Allah yang ditambahkan di dalam manuskrip itu, dan perbedaan dengan Quran versi Hafs yang kamu pegang 1 menit lagi Mbak Sophie. Ya, nanti kita bikin lagi. Tunggu nanti dapat link dari Pak Erben ya, entah lewat Zoom, entah lewat StreamYard, karena ini saya masih belum bisa nyambung. Saya akan tunjukkan di screen saya. Nah, kamu perlu ketahui ya, bahwa Alkitab itu ya direkonstruksi dari yang namanya manuskrip Bizantin. Itu yang saya terima, Textus Receptus. Jadi kalau kamu tanya manuskrip mana yang saya terima, Textus Receptus, yaitu King James Version. Saya tidak menerima yang NIV. Ya, karena NIV itu berdasarkan pada famili manuskrip Alexandria dan saya tidak menerima itu. Waktu habis Mbak Sophie. Dua-duanya sah. Ya, silakan. Waktu habis Mbak Sophie. Nanti kita atur lagi aja setelah saya bisa. Oke, tolong ditampilkan punya saya. Ya. Oke, kita bikin diskusi yang bagus ya. Oke. Jadi waktunya. Sebentar Alwan, saya mulai dulu waktunya. Sebentar. Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan. Iya, jadi Bu Sophie tadi ajarkan saya untuk coba cari buku dari karya Shadi Ahmed Nasser. Saya sudah katakan 1 tahun yang lalu saya sudah bantah Deking Gadas dengan buku ini. Ini buku PDF yang saya punya ya. Ini lengkap, dan apa yang dia klaim tadi tentang mutawatir itu semua itu sama sekali tidak seperti buku yang saya baca ini. Masalah yang lain adalah dia komplain masalah sabatu ahruf. Saya sudah katakan bahwasanya dalam tradisi Islam kita menerima itu, hadisnya sudah saya tunjukkan tadi. Kemudian dia tanya bagaimana dengan Quran, apakah kamu nggak menjawab pertanyaan saya. Quran yang ada sekarang ini merujuk kemana? Di waktu saya ditahan ya, waktu saya ditahan ya, Edis. Oke, silakan biarkan dulu Mbak Sophie, biar kalau dia nggak jawab, Mbak Sophie, sebentar Mbak Sophie, kalau dia nggak jawab, penonton itu tahu kok Mbak Sophie. Penonton udah tahu. Kalau dia nggak jawab itu kan berarti dia nggak bisa jawab, gitu aja. Makanya Mbak Sophie kasih aja dia waktu bicara, terserah dia mau jawab apa. Kalau dia nggak jawab, nanti Mbak Sophie giliran di 5 menit nanti, Mbak Sophie uraikan bahwa dia nggak jawab karena begini, atau karena takut begini. Nanti uraikan aja. Sekarang waktunya dia, biar kasih dia waktu 5 menit, oke? Silakan Alwan, lanjutkan. Saya minta tanya waktu saya berapa ini, karena terpotong tadi. Saya ulang dari nol. Ayo, ya kita ulang dari nol. Silakan. Siap. Oke. Tadi kalau misalnya dia bertanya tentang Jibril naik turun, ya, apakah sabatu ahruf itu diturunkan di Lauhul Mahfuz?
inilah kalau misalnya dia belum belajar tentang Islam ya. Kalau di dalam Islam itu kita sudah jelaskan tentang qiraat ini sangat gamblang, sangat jelas. Ada qiraat ma'ani, ada namanya qiraat talaki. Saya juga curiga mungkin dia tidak tahu dengan istilah itu. Tapi yang jelasnya ketika dia tanya tentang Profesor Sadi, saya katakan 1 tahun yang lalu saya membantah Deking Gadas dan saya punya bukunya ini yang mungkin dia maksud, Sadi Hikmat Nasir, The Transmission of the Variant Reading of the Quran. Buku ini menjelaskan tentang hadis yang menjelaskan tentang hadis mutawatir itu palsu. Jadi dia berbicara suatu hal yang lain. Mungkin dia belum baca bukunya juga. Tolong di stop dulu waktu saya share screen yang lain. Silakan. Silakan Alwan. Iya ya, saya lagi ya saya kembali ke oh sorry. Maaf Edis ya, agak ini. Soalnya dua stream ya, kadang bingung saya. Nah ini. Muncul ya? Sudah muncul Edis? Edis. Layarmu belum muncul. Silakan. Layarmu belum muncul, Alwan. Ini belum muncul ya? Sudah itu. Sudah saya share itu. Tinggal dinaikkan itu, Edis. Nah, itu. Sudah berubah ya di situ ya? Edis, agak cepat responnya, Edis. Edis, mana Edis ini? Edis. Oke. Iya. Sudah, Edis? Halo, Edis. Kamu tidak respon, Edis. Oke, teman-teman, saya tidak tahu ya apakah ada gangguan sama Edis atau tidak, tapi saya tunjukkan saja di sini. Ini waktu saya mungkin lagi berjalan atau gimana. Jadi sudah saya jelaskan tadi tentang qiraatus sabwa. Itu qiraat itu hal yang mungkin mainan baru dari Ibu Sofi. Dia baru tahu kayak gitu, mungkin terpengaruh dengan Hatun, J. Smith dan lain-lain. Tapi yang saya tunjukkan ini adalah betul-betul perbedaan manuskrip. Tadi dia mengatakan bahwasanya dia cuma pilih KJV, dia tidak pilih NIV. Ini menarik, ya. Sekarang saya tanya. Di sini ada KJV, di sini ada NIV, ya. Berarti ada 2 manuskrip. Coba perhatikan di sini teman-teman ya. Teman-teman perhatikan di sini. Perhatikan di sini di sebelah sini KJV itu ayatnya ada Matius 17, Matius 18, Matius 23, Markus 7 ayat 16. Itu ayatnya ada semua di sini. Yang versi yang lain itu tidak ada. Ya, versi yang lain itu tidak ada. Yang menarik adalah dia katakan saya versi KJV. Kalau dia versi KJV yang dia pakai, berarti dia berdasarkan manuskrip yang lebih muda. Ya, saya ulangi, berarti dia berdasarkan manuskrip yang lebih muda. Karena kalau kita merujuk kepada Textus Receptus, dia merujuk kepada manuskrip yang lebih muda. Dia tidak menggunakan manuskrip yang baru ditemukan seperti ini, yaitu Codex Sinaiticus. Itu dilematisnya. Dia harus memilih satu. Artinya buang saja Codex Sinaiticus, dia ambil manuskrip yang lain. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika kamu membuang satu manuskrip yang lain yang lebih tua, ya. Lihat, manuskrip yang kamu tidak percaya ini, Sofi, dia adalah manuskrip yang lebih tua, manuskrip Sinaiticus, manuskrip Vatikanus. Kamu tidak anggap dia, maka ini problem. Teman-teman saya kedengaran nggak suara saya ini? Kedengaran Alwan. Lanjut aja. Ini waktumu jalan terus. Kedengaran. Silakan.
Jadi ketika dia mengatakan bahwasanya, oh saya tidak peduli dengan varian itu, saya cuma pilih KJV, maka yang lainnya, versi yang lain yang dia bersandar itu berarti versi kepada manuskrip yang lebih tua. Dan inilah dilematisnya ya. Dilematis ketika mereka tidak punya autograf itu tadi, bergantung pada tulisan-tulisan, manuskrip yang mereka temukan itu ada yang muda, ada yang tua. Yang sayangnya Bible versi KJV yang dipercaya Ibu Sofi itu adalah versi yang menggunakan manuskrip yang lebih muda di abad ke-9, ke-10, ke-11. Tentunya pasti lebih reliability-nya itu pasti lebih kita condong kepada yang versi di abad ke-4 tadi, Sinaiticus dan Vaticanus. Ini satu informasi yang sangat jelas ya, teman-teman belajar dari seseorang yang dia bersandar pada versi KJV. LI sendiri sebenarnya sudah mencoba untuk merevisi KJV, yaitu bagaimana dia memberikan tanda-tanda mana-mana yang ada di dalam perubahan di dalam Bible. Jadi saya pikir sangat jelas ya. Yang pertanyaan yang paling menarik adalah kalau misalnya dia versi KJV ya, maka berarti dia menerima semua yang ada di dalam Bible-nya itu yang versi yang lama. Pertanyaan saya, mau dikemanakan manuskrip yang lebih tua, ya? Mau dikemanakan manuskrip Sinaiticus Vaticanus? Mau dikemanakan Ya, manuskrip tersebut? Waktu habis Alwan. Silakan Mbak Sophie. Silakan. Kalau dia muter-muter tadi masalahnya, silakan Mbak Sophie ulas sekarang. Silakan Mbak Sophie. Halo. Halo, Mbak Sophie. Halo. Memang kayaknya jaringannya bermasalah ya ini ya. Atau gimana ini jaringannya ini? Sudah, kita sudahi saja. Saya mau sholat, saya belum sholat terus terang. Ini sudah larut kita ini. Soalnya saya komitmen dari jam 10 saya WA kan. Saya pikir ya, Ibu Sofi juga jaringan sudah nggak ada. Ya saya closing 1 menit, 2 menit boleh? Baru kita sudahi. Silakan Alwan. Ya baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya katakan bahwasanya saya komit. Saya sudah hubungi Edis dari jam 10, saya minta untuk Ibu Sofi masuk cepat biar masalah teknis itu tidak ada, tapi ternyata masalah teknis itu terus ada. Tapi di kesempatan kali ini saya sudah tunjukkan perbedaan dari 2 kitab ya, satu dari Bible, satu dari Al-Qur'an. Kalau di Al-Qur'an legitimasinya itu sangat jelas, ada sabatu ahruf di sana. Sabatu ahruf ini adalah apa yang diberikan, keringanan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, bahwa orang bisa membaca dengan cara bacaan yang berbeda-beda. Kita kenalnya dengan kiroat, dan itu diajarkan di pesantren, diajarkan di seluruh umat Islam, bahkan sejak ratusan tahun yang lalu, ya. Jadi itu bukan hal yang baru. Semua sudah pada tahu tentang itu. Kita kenal dengan imam-imamnya, bahkan saya punya teman itu dia menguasai sampai 10 kiroat. Jadi saya rasa juga saya sudah tunjukkan varian reading dari Bible-nya. Saya sudah tunjukkan juga dengan sangat jelas bagaimana perbedaan-perbedaan dari perbedaan makna di dalam Bible, perbedaan kata-kata di dalam Bible, semua dengan gamblang saya jelaskan. Ada 8.000 sampai 500.000 perbedaan yang dia tidak mau singgung, dia hanya ingin singgung Al-Quran saja. Dan saya pikir memang satu hal yang harus kita pelajari adalah memang dunia monolog dengan dialog itu berbeda ya. Artinya kita harus berani untuk sabar ya, tidak buru-buru, tidak harus menyela. Dan di sini harus jadi pelajaran buat teman-teman bahwa kita harus mencoba untuk menghormati orang lain. Saya sebagai seorang muslim, saya katakan saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, kesilapan saya itu murni dari diri saya sendiri. Kalau ada benarnya itu benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu saja, Edis, cukup. Terima kasih. Nah, saudara kesemuanya, benar saja apa yang menjadi feeling kita terhadap Supiatul ini ya, di dalam berdiskusi maupun berdebat. Seperti yang sudah kita saksikan tadi, ini merupakan suatu bukti bahwa sebenarnya si Supiatul ini sangat ketakutan dan cemas terhadap kitab yang dia yakini ya, karena dibongkar oleh para saudara-saudara muslim kita tentang banyaknya versi, kontradiksi, dan juga perbedaan-perbedaan lainnya.
dan dia mencoba mengalihkannya dengan mengatakan bahwa Al-Quran tersebut terdapat banyak versi dan mempengaruhi makna. Nah, ini sebenarnya adalah pernyataan memang orang yang tidak paham tentang Al-Quran ya, dan juga apalagi untuk memahami apa maksud dari ayat-ayat Al-Quran tersebut yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita perhatikan si Sufyatul ini selalu mengedepankan emosi ya, serta keegoannya dan kediktatorannya di dalam berdiskusi, yang mencoba memframing lawan diskusi, sementara ketika itu dilakukan juga oleh saudara muslim kita, dia akan berontak serta menuntut tidak mau diperlakukan seperti tersebut. Nah, inilah selalu ditunjukkan oleh si Sufyatul ketika berdebat ataupun diskusi ya. Nah, kediktatoran ini memang sudah diisyaratkan sebenarnya di dalam Al-Quran ya, dan itu tergambar ketika Al-Quran menceritakan, mengisahkan tentang Nabi Musa dengan Firaun ya. Jadi kalau orang yang tidak paham Al-Quran, mereka hanya terfokus kepada tekstual namun tidak mengetahui apa hikmah atau pesan moral di balik kisah Firaun dengan Nabi Musa tersebut. Sebenarnya itu juga untuk menggambarkan tentang kehidupan manusia ke depannya, karena memang esensi yang sebenarnya adalah kediktatoran manusia itu sendiri, tidak saja kepada pemimpin, baik itu raja-raja atau presiden, perdana menteri dan lain sebagainya ya. Namun kediktatoran tersebut juga berlaku kepada tiap-tiap individu manusia yang memperlakukan yang menginginkan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak serta kemauan mereka. Nah, seperti itulah gambaran yang ditunjukkan oleh si Sufyatul ya. Jadi artinya dia mengedepankan keegoannya atau roh hayawaniyahnya ya. Jadi sifat tidak baiknya tersebut yang mengemuka ketika dia melakukan diskusi ataupun dialog dengan siapapun juga. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Mudah-mudahan ini jadi suatu pedoman bagi kita semuanya. Dan terima kasih kita tentunya kepada Ustadz Alwan ya, yang sudah memberikan pengetahuan baru kepada kita. Dan akhir kalam, terima kasih juga kepada saudaraku semua yang sudah setia menonton video ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.